Shalom. Saya nggak ngerti apakah ini lanjutan minggu lalu atau bukan. Tapi yang pasti kita akan bicara soal beban. Beban dalam melayani. Saudara perhatiin. Ada bahas tentang lahirnya bangsa-bangsa. Mulai dari keturunan Yafet jadi 14 bangsa, keturunan Yawan jadi 30 bangsa, keturunan Sem jadi 26 bangsa. Jadi semuanya jadi ada 70 bangsa. Oleh sebab itu, kenapa Yesus mengutus 70 murid? Saudara baru ngerti, kita baru ngerti sekarang kenapa Yesus mengutus 70 murid. Kenapa nggak 60, kenapa nggak 50? Ya karena ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tujuannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ketika saudara pelajarin benar-benar Oke. Terima kasih. Ketika saudara pelajarin sungguh-sungguh, banyak hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Seperti contohnya ketika kota Babel dibangun, itu bertolak belakang dengan Yerusalem baru. Di mana Babel itu pusatnya adalah diri sendiri, sementara Yerusalem baru adalah pusatnya Tuhan. Ketika bangunan dibangun, bangunan Babel dibangun, itu bertolak belakang dengan kemah suci atau bait Allah. Di mana bait Allah tujuannya adalah memuliakan Allah, sementara Babel adalah untuk memuliakan diri sendiri. Kalau saudara pelajarin benar-benar di Kejadian 11, itu semuanya marilah kita. Kita, tujuannya adalah kita. Tujuannya kita diberkati, kita dipermuliakan, kita dapat sanjungan. Saudara perhatiin, di dalam Kejadian 3, cerita apa yang terjadi? Iya, manusia jatuh dosa. Terus kemudian dalam Kejadian 5, manusia rusak. Betul gak? Rusak total. Ini di pemulihannya di Kejadian 6, lewat satu sosok yang dipilih Tuhan namanya Nuh. Orang yang bergaul karib dengan Allah. Perhatiin perjalanannya, ya. Dari dosa, rusak, pemulihannya. Pemulihannya lewat satu orang, namanya Nuh. Lihat. Kemudian di ayat berikutnya terjadi lagi. Setelah air bah selesai, terjadi lagi. Kejadian 10 itu mengenai silsilah atau Toledot. Kejadian 10 tentang silsilah. Kejadian 11 rusak lagi Babel. Betul gak? Pemulihannya dengan apa? Kejadian 12. Kejadian 12 namanya Abraham. Nah kan seru kan bacanya begini. Jadi di belakang terima kasih. Saya tanya sama saudara, polanya serupa gak? Polanya serupa.
Kejadian 12 itu Allah men-setting ulang. Disetting ulang lagi dengan Abraham yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang dimaksud bangsa-bangsa adalah keturunan Yafet, Ham, dan Sem. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa ini. Nah, ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk mungkin ke Indonesia. Oke, pasti. Ya. Saya bilang sama saudara, jika hidup ini tentang saya, jika hidup ini tentang saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana firman Tuhan bisa diberitakan? Tadi dari peristiwa Babel, semuanya tentang saya. Jika hidup ini hanya tentang saya, bagaimana saudara bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Kita terlalu pusing dengan diri kita sendiri, akhirnya kita nggak bakal jadi berkat dimanapun kita berada. Kita terlalu sibuk dengan berbagai urusan kita, akhirnya kita benar-benar nggak jadi berkat. Saudara mau ngomong apapun, saudara bilang, Pak saya kan pelayanan, saya kan begini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya bilang ya, apakah kita berpuas dengan keadaan kita hari ini? Apakah saudara sudah puas dengan kerohanian saudara hari ini? Saudara harus punya sesuatu pola pikir seperti Tuhan, di mana kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Gimana caranya? Nanti kita sama-sama bahas. Liz, bisa tolong Liz? Oke. Makasih. Pada pasal 11, manusia dipencar dengan kekacauan, menjadi banyak bahasa, supaya rencana manusia tidak terjadi. Kemudian muncul seorang yang namanya Abraham di pasal 12, yang hidupnya sangat berbeda dengan Babel. Dia disuruh pergi, dia pergi. Dia disuruh ini dia lakukan, disuruh serahin anaknya dia lakukan. Jadi pusatnya bukan diri dia. Pusatnya bukan diri dia lagi. Oleh sosok Abraham ini, pusatnya bukan diri dia lagi. Tapi pusatnya adalah Tuhan. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Identik juga dengan Ruth, yang pergi tinggalin bangsanya dan tinggal pada bangsa lain. Abraham, kita belajarin tentang Abraham sedikit tentang Abraham. Abraham dihampiri Tuhan dari seorang penyembah berhala. Setuju gak? Abraham itu penyembah berhala tadinya. Tapi kemudian dihampiri Tuhan. Yosua 24 ayat 2 dan 3. Yosua 24. Phil, sorry. Yosua 24 ayat 2. Berkatalah Yosua kepada... Stop dulu, saya jelasin dulu. Jadi gini, begitu masuk ke tanah perjanjian, apa yang terjadi? Waduh, orang Israel seperti euforia akhirnya ikut menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Kanaan. Ikut terjerumus dengan dosa-dosa orang Kanaan. Yosua berdiri, dia berkhotbah. Dia bilang gini, di khotbah dia, ini sebenarnya khotbah dia. Terus. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah lain. Terus, di seberang sungai Efrat. Terus, Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. oke. Dia mendapat, saya tanya sama saudara, dia dapat tanah gak? Kan janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham ada dua. Satu keturunan, oke. Keturunannya banyak gak? Keturunannya satu. Ishak yang dijanjikan Tuhan, betul? Tapi dari Ishak itu menyebar jadi sangat banyak. Setuju? Oke. Abraham tahu gak sampai sebanyak itu? Enggak. Terus berikutnya, Abraham dapat tanah gak Kanaan? Enggak, bahkan dia untuk menguburkan istrinya, dia beri tanah di Makpela. Makpela itu jalan masuk menuju Kanaan. Ngerti gak? Jalan masuk menuju Kanaan. Jadi dia secara jasmani, dia tidak mendapatkan janji Tuhan. Setuju? Tapi secara rohani dia mendapatkannya. Kenapa? Dia mendapatkannya di sana. Itu tanah perjanjian yang sebenarnya. Setuju? Saudara dapat janji Tuhan, saudara adalah orang-orang diberkati. Amin? Tapi belum kita nggak bisa ngomong melulu soal uang. Kesalahannya apa? Otak kita kotor. Kita selalu melulu soal uang, berkat, semua jalan keluar. Otak kita begitu. Sebenarnya Tuhan nggak berkati kita secara begitu toh. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera, itu yang nggak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu nggak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara mau punya uang sebanyak apapun, kalau nggak punya damai, percuma. Oke? Yosua bilang, lihat tuh seberang sungai Efrat. Di sana asal usul nenek moyangmu. Mereka sudah tinggalin berhala. Maksudnya Yosua bilang apa? Lihat tuh di seberang sungai Efrat. Nenek moyangmu sudah tinggalin berhala. Kamu balik ke sana. Berapa banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Sudah ditebus hidupnya, merasa sudah tinggalin semua yang lalu-lalu, tapi dosa dia nggak tinggalin. Hidup masih sesuka-sukanya, harga diri masih tinggi. Waduh, jangan disentuh. Punya harga diri begitu tinggi. Ini ada pola berulang lagi, Lihat ya. Abraham diberkati. Setuju? Abraham taat. Yang diberkati siapa? Yang diberkati kemudian yang dapat janjinya siapa? Ishak. Ya, saudara bisa baca nanti, baca sendiri di rumah Kejadian 26 ayat 3 dan 5. Kejadian 26 ayat 3 dan 5. Sampai 5. Lihat ya. Abraham taat, Ishak mendapat janji. Menerima janji. Diulang lagi. Daud taat, setia. Yang terima janji siapa? Salomo. Salomo terima janji. Ini polanya sama. Polanya terjadi lagi. Terus, yang berikutnya, Yesus. Taat, setia. Yang terima janji siapa?
Siapa? Kita yang percaya. Kita terima janji. Polanya sama nggak? Sama? Saya bilang, saudara kita, sekarang kita. Taat, setia. Siapa yang terima janji? Siapa yang terima janji? Anak cucu ACC. Yang terima janji nanti anak cucu saudara. Oke, setuju? Polanya sama. Lihat Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi Ini tua. kan Daud. Oke? Dahulu aku muda, Sekarang telah menjadi tua. sekarang sudah jadi tua. Terus Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. orang benar gak bakal ditinggalin. Saudara hidup benar, saudara gak bakal ditinggalin. Gak bakal. Terus Atau anak cucunya meminta-minta. nanti saudara hidup benar, saudara lihat anak cucumu yang diberkati. Anak cucu saudara pasti diberkati. Gak mungkin gak, ini janji Tuhan kok. Syaratnya apa? Taat setia. Pak, saya gak punya anak. Saudara harus berbuah. Saya gak bilang anak dalam arti biologis, tapi anak dalam arti rohani. Saya gak ngomong soal anak dalam arti keturunan saja, dalam arti biologis saja, tapi anak dalam hal-hal yang rohani. Di mana saudara nih ya, semua ya di sini ya, semua saya bilang, termasuk yang paling muda sekalipun, harus menjadi mentor bagi orang lain. Harus menjadi mentor bagi orang lain. Gimana Pak saya jadi mentor? Minimal dengan perbuatanmu orang bisa melihat keberadaan Tuhan. Setuju? Abraham melalui tahap demi tahap yang terasa tidak jelas. Jelas, gak jelas sama sekali tahap demi tahapnya. Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begini. 25 tahun kemudian baru digenapi. Gak jelas, sepertinya gak jelas. Dia disuruh pergi, dia ke Haran, dia ke sini, dia ke Mesir, dia balik lagi ke ini. Dia terus, dia sepertinya berputar gak jelas gitu. Itulah tahap pembentukan. Di sini Tuhan mau saudara dan saya berelasi. Relasi, daripada tulisnya relasi panjang, 267 aja deh. Relasi. Oke? Tuhan mau kita berelasi dengan Dia dan menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Dia agar kita bisa mendapat janji-janjinya. Kita harus berelasi dengan Dia, berkoneksi dengan Dia supaya saudara menggantungkan harapan sepenuhnya kepada Dia agar saudara mendapatkan janji-janjinya. Saya pernah ngomong sama saudara, tahu saudara masih ingat atau enggak? Saudara lihat di Galatia 5. Dibilang perbuatan dosa ini disebutin, betul enggak? Tapi buah roh itu tidak disebut perbuatan. Setuju? Kenapa? Dosa itu perbuatan, buah roh itu proses. Makanya buah roh tidak disebut perbuatan karena buah roh itu proses. Proses pembentukan manusia rohani dari manusia yang fana menjadi manusia yang kekal. Dan itu melewati proses demi proses. Dan itu yang dialami Abraham. Berproses. Lihat ya, Yosua 24, penggenapan tanah untuk Abraham baru didapat oleh Yosua. Saya ulang sekali lagi, penggenapan tanah untuk Abraham yang dijanjikan Tuhan itu didapat oleh Yosua, bukan oleh Abraham.
Yosua 24 ayat 1. Yosua Yosua 24 ayatnya ke 1. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya Oh, para saya tua. salah. Saya salah. Oke. Yosua 18 ayat 1. Yosua 18 ayat 1. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Saudara perhatiin, negeri. Itu pakai kata Ibraninya Eretz. Eretz. Negeri itu Eretz. Perhatiin. Terus, saudara lihat lagi, di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Taklukkan bumi. Bumi juga pakai kata Eretz. Jadi, waktu Yosua menaklukkan negeri, orang Israel menaklukkan negeri, dia menaklukkan bumi. Ini saudara belum jelas pasti. Ketika Yosua dan Israel menaklukkan negeri, sebenarnya mereka sedang menaklukkan bumi. Maknanya apa? Untung kurus saya, kalau enggak udah jatuh. Maknanya apa? Menaklukkan. Saya bilang gini ya, simak ya. Saat kita menaklukkan dunia, kita baru bisa dapat dunia yang baru. Saat saudara menaklukkan dunia saudara dan saya, saudara baru bisa mendapatkan dunia yang baru. Saudara nggak akan mendapatkan dunia yang baru sebelum saudara taklukkan dulu dunia saudara. Makanya pakai kata Eretz di situ. Waktu orang Israel menaklukkan negeri, dibilang menaklukkan bumi. Saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa saudara bisa masuk? Karena saudara sudah menaklukkan dunia saudara sendiri. Karena saudara sudah menaklukkan dunia saudara sendiri, baru saudara bisa masuk ke dunia yang baru. Langit baru, bumi baru. Di dalam Alkitab banyak cerita yang tampak menyerupai. Lihat ya, lihat lagi ini luar biasa. Mengenai perjodohan. Perhatiin. Ishak dapat jodohnya di mana? Ketemu Rahel, jodohnya itu di mana? Bukan saya bilang ketemunya Ishak sama Rahel di mana? Ribka. Iya, Ribka. Di mana? Ketemunya di mana? Di sumur. Yang bilang di sumur siapa? Ribkanya datang, iya saya tahu Ribkanya datang, tapi ketemunya di mana Eliezer? Di sumur. Perhatiin ini berulang lagi. Yakob ketemu jodohnya di mana? Rahel. Di mana? Di sumur. Perhatiin.
Yang satu ketemu di sumur, turun, ketemu di sumur lagi. Nah sekarang lihat, Musa ketemu Sipora di mana? Di mana? Di sumur. Jadi kalau Yudi mau dapat jodoh, pergi ke sumur, Yud. Nih ya, diulang ya, ulang ya. Ishak dapat jodohnya di sumur. Yakob ketemu jodohnya di sumur. Terus Musa ketemu jodohnya di sumur. Kenapa Yesus ketemuin perempuan Samaria itu di sumur? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sumur menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Kenapa di sumur? Sumur itu melambangkan air kehidupan. Saya bilang sama saudara, jika kita masih memiliki kehidupan sendiri, jika saudara masih memiliki kehidupan sendiri, saudara nggak pernah akan dapat kehidupannya. Saudara nggak akan pernah dapat kehidupannya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu minum dari air ini, kamu haus lagi, katanya. Kamu harus minum dari aku, kata Tuhan. Kenapa? Tahu sekarang kenapa Yesus ketemuin perempuan itu di sumur? Karena dia orang di luar Yahudi, dia orang Samaria. Ini Tuhan bilang, aku akan menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Gimana caranya? Ketemuinya di sumur. Dan ini akan menjadi mempelai-mempelai. Saya bilang kalau saudara masih menggali sumur sendiri, saya bilang kalau saudara masih menggali kesenangan sendiri, sumur sendiri, saudara nggak pernah ketemu Tuhan di sumurnya. Saudara carilah kesenangan sendiri, carilah kesenangan sendiri. Sampai kapanpun saudara nggak pernah dapat kepuasan bersama dengan Tuhan. Nggak akan. Kita sibuk sama sumur kita. Kita sibuk sama sumur kita sendiri. Kita nggak pernah akan datang ke sumur Tuhan dan dapat jodoh kita di sana. Oke, saudara nggak pernah akan datang ke sumur Tuhan dan menemukan jodoh saudara di sana. Siapa jodohmu? Yesus sebagai mempelai laki-laki. Galilah sumurmu sendiri. Ikutilah kemauanmu. Saya bilang, engkau gak akan ketemu jodohmu sampai kapanpun. Sampai sini ngerti? Tuhan mau kamu datang ke sumurnya, mendapat kehidupan dari dia, mendapat kehidupan dari dia. Baru saudara bisa menemukan jodohmu yang sesungguhnya. Jodohmu yang sesungguhnya. Saya bilang sekali lagi, ini kan pola yang berulang-ulang di dalam Alkitab. Minggu lalu kita udah bahas berbagai kode di dalam Alkitab. Setuju gak minggu lalu? Kenapa peperangan Filistin dimulai dengan Simson? Kenapa diakhiri dengan Daud? Kita udah bahas minggu lalu. Ya. Masih ingat gak? Ingat? Simson itu Nasir, dia melambangkan Yohanes Pembaptis. Dan semuanya diakhiri dengan kematian Yesus, dengan Yesus yang mengalahkan semua kuasa kegelapan. Oke? Banyak kode-kode di dalam Alkitab dan banyak peristiwa-peristiwa yang terus berulang. Tuhan mengisyaratkan sesuatu, lu belajar dari itu. Sampai sini paham? Abraham menyebut nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan.
Simak ya. Abraham menyebut nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan buat Abraham besar. Abraham jadi sosok yang besar. Kenapa? Karena dia setia membesarkan Tuhan. Dia setia membesarkan Tuhan. Dia dijadikan besar. Hidupnya identik dengan dua hal. Abraham diikutin dengan Ishak, diikutin lagi dengan Yakob. Apa identiknya? Saya pernah khotbahin dulu. Ada yang namanya mesbah. Ada yang namanya kemah. Ya. Saudara perhatiin, simak. Mesbah itu dari batu. Dan ini sifatnya permanen. Kemah itu tenda. Dan itu knockdown. Bisa dicabut pasang. Ngerti gak? Jadi yang abadi itu adalah mesbah. Persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan hidup kita sendiri itu adalah kemah yang sangat ringkih. Yang harus bisa dicabut kapanpun. Hidup kita ini kemah. Yang gak ada artinya sebenarnya. Suatu hari kita akan menghadap Dia. Tapi mesbah itu yang abadi. Makanya kehidupan Abraham, Ishak dan Yakob itu disertai dengan mesbah dan kemah. Sampai sini ngerti tak? Ngerti? Mesbah itu dari batu. Artinya nama Tuhan itu tetap. Kemah itu dari kain. Hidup itu tidak abadi. Hidup kita nih kemah, tidak abadi. Semua yang ada di dunia, harta apapun yang saudara punya, itu tidak abadi. Yang abadi adalah mesbah kita. Hidup kita di hadapan Tuhan. Gimana caranya kita menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang sama saudara, Babel itu fokusnya pada diri sendiri. Abraham itu fokusnya pada Tuhan. Puncaknya di mana? Puncaknya di mana? Puncak daripada fokus dengan Tuhan, yaitu terjadinya peristiwa Pentakosta. Yang fokus pada Tuhan. Bukan pada pelayanan atau pada pekerjaan atau pada diri sendiri. Tapi fokusnya pada Tuhan. Saudara bisa lihat gak? Anania Safira pelayanan gak? Anania Safira pelayanan gak? Fokusnya di mana? Fokusnya di diri sendiri. Dia pengen ambil untuk keuntungan diri sendiri. Aduh, aku dapat banyak. Jual tanah, aku dapat banyak. Aku sisihin lah, kok dia gak tahu kan? Biarin aja aku punya. Itu fokus pada diri sendiri. Akhirnya apa? Mati kan? Mau pelayanan, mau apapun, saya bilang mau pelayanan, mau apapun, kalau fokusnya pada diri sendiri, engkau ringkih dengan rasa kecewa. Pasti. Engkau akan kecewa dengan banyak hal. Lihat sekarang apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Lihat, masih sering kecewa gak? Kalau masih sering kecewa, fokusnya masih diri sendiri. Sampai sini ngerti gak? Sekarang perhatiin deh, apa yang saudara kerjakan buat Tuhan. Fokusnya di mana? Kalau saudara masih banyak tuntutan sana sini, masih mau begini, saya bilang, kamu fokus masih diri sendiri. Maaf, saya bilang, pelayananmu akan jadi pelayanan Babel. Pelayananmu akan jadi pelayanan Babel, benar. Saya jamin pelayananmu akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan akan jadi pelayanan Babel. Serem gak? Serem banget. Tuhan mau fokus kita ke Tuhan. Itulah Pentakosta. Babel, manusia dipencar dengan bahasa.
Pentakosta, Tuhan penuhi manusia dengan berbahasa. Supaya apa? Lewat bahasa, bukan lagi dipencar, tapi lewat bahasa dipersatukan. Sampai sini ngerti? Kenapa sih Pak? Kok Pentakosta kok yang kepenuhan bukannya dibilang, oh bergetar, tangannya bergetar, kepalanya bergetar. Bukan, tapi bahasanya, lidahnya. Kenapa? Karena di Babel dipecah dengan bahasa. Di Pentakosta dipersatukan dengan bahasa. Sampai sini paham? Pentakosta itu pemulihan. Apa yang telah rusak di Babel. Pentakosta itu puncak di mana pemulihan terjadi atas apa yang sudah rusak di Babel. Pentakosta apa artinya? Pentakosta itu artinya penta 50. Hari ke-50. Hari penuaian, hari ke-50 setelah Paskah. Setelah Israel keluar dari Mesir, mereka mendapatkan Torah. Itu hari ke-50. Bahasa Ibraninya disebut, aduh susah, boleh bantu gak? Semuanya kalau boleh. Kalau boleh, minta tolong berdua deh kau, biar kurus. Tuh. Sini, sini biar cepat, biar cepat. Oke. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ulang, Pentakosta itu Pentakosta disebut hari Safaut atau hari 7 minggu, upacara 7 minggu. Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Pertama, hari raya roti tidak berteragi. Itu diterjemahkan di Perjanjian Baru adalah kematian Yesus. Terus pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya 7 minggu, kemudian 7 minggu kemudian itu yang namanya Safaut atau Pentakosta. Terus itu Pentakosta itu bahasa Yunani. Terus dan pada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun. Nah, sekarang kita sama-sama belajar hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu itu. Keluaran 34 ayat 22. Keluaran 34 ayat 22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran. Buah bungaran. Terus dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. iya, buah bungaran. Sekarang lihat bahasa Inggrisnya apa? First fruit.
Hasil yang pertama, tuaian yang pertama. Nah itu terjadi di Pentakosta, pada hari ke-50 mereka kepenuhan roh, terjadi penuaian. 3.000 orang dibaptis. Itu penuaian pertama, itu disebutnya first fruit. Sekarang hari raya Pondok Daun, Kejadian 33 ayat 17. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Iya, Sukot itu hari raya Pondok Daun. Artinya apa? Mereka semua tinggal di gubuk-gubuk. Artinya apa? Bukankah ini artinya saudara datang ke rumah Tuhan? Datang nanti ke sana, di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara tinggal di sana, itu hari raya Pondok Daun. Setelah pengangkatan, setelah terjadinya rapture. Buah bungaran itu first fruit atau panen. Memberi first fruit yang terbaik buat Tuhan. Memberi tuaian pertama yang terbaik buat Tuhan. Ini bertalian dengan madu dan susu. Sukot ini bertalian dengan madu dan susu. Memperingati turunnya Torah. Memperingati turunnya Torah kalau di Keluaran. Mereka dilepasin dari Mesir. Untuk apa? Untuk mendapat identitas. Mereka keluar dari Mesir, mereka diberi identitas. Identitasnya dalam bentuk apa? Hukum. Torah, hukum, itu identitas. Sekarang saya tanya, saudara punya identitas gak? Punya, hukumnya tertulis di sini. Yang ngerjain nanti dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yang turun di dalam saudara, yang ada di dalam saudara. Saudara dipenuhi dengan roh, saudara jadi pelaku hukum. Dan itu identitasmu sebagai warga surga. Bayangin, maaf saya bilang ya, bayangin. Kalau saudara tidak menjadi pelaku, identitasmu di mana? Identitasmu di mana? Pasti bukan di surga identitasmu. Kenapa? Karena Tuhan memberi kamu hukum sebagai identitas, tapi kamu nggak mengerjakan hukum itu. Salah identitas. Perjanjian Lama, Pentakosta, itu pusatnya di Taurat. Mereka, nih, saya sampai bilang sama teman-teman, saya bilang gini, kita baru sekali melakukan doa semalaman saat Pentakosta. Betul gak? Sebenarnya orang Yahudi itu tiap malam menjelang Pentakosta atau Sukot, Safaut, mereka menjelang Safaut, hari raya 7 minggu itu. Malamnya mereka itu tidak tidur, mereka itu berdoa semalaman. Baca firman dan berdoa semalaman. Nah lucunya, firman apa yang wajib dibaca? Ini yang lucunya. Firman yang wajib dibaca saat malam Safaut itu adalah Mazmur 67. Itu menjadi firman yang wajib dibaca. Mazmur 67. Mazmur 67 ayat 1. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Terus 3, terus berikutnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Nah, sekarang saudara baru ngerti, ternyata Pentakosta itu saudara harus pergi dan jadi berkat bagi orang lain. Paham? Terus lanjutkan ayat berikutnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bangsa-bangsa semuanya, kalau saudara baca ini, Mazmur 67, soal bangsa-bangsa semuanya. Terus?
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Terus, Selah. ayat berikutnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terus, Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. terus, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. nah, makanya di dalam setiap kali merayakan Safaut, itu wajib dibaca Mazmur 67. Kenapa? Karena pada saat Pentakosta itu, sebenarnya kuncinya bagaimana orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, diingatkan kembali kalau panggilanmu bukan hanya untuk dirimu. Tolong disimak, panggilanmu bukan hanya untuk dirimu, tapi panggilanmu untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan ingetin itu di dalam peristiwa Pentakosta, supaya engkau menyadari panggilanmu untuk mewarisi panggilan Abraham, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di penjuru bumi. Oleh sebab itu, Imamat Agung bilang apa? Pergilah sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi berkat bagi mereka semua, 70 bangsa itu. Sampai sini ngerti? Babel manusia dipencar lewat bahasa, tapi Pentakosta manusia dijangkau lewat bahasa. Lewat satu bahasa, yaitu kepenuhan Roh Kudus, disatukan kembali pada saat Pentakosta. Menjadi satu pohon, yaitu pohon Kristus. Roma 11 ayat 17 dan 24. Roma 11. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Iya, kamu dicangkok di situ. Kamu jadi bagian dari pohon zaitun itu. Ingat, kamu dicangkok di situ dan kamu jadi bagian pohon zaitun itu. Begitu kamu dicangkok, harusnya sifat dan karakter dia mengalir di dalam kita. Kalau sifat dan karakter dia mengalir di dalam kita, seharusnya satu, saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Saudara harus jadi berkat bagi orang lain. Sementara saya tanya sama saudara, di mana keterbebanan kita selama ini buat pekerjaan Tuhan? Di mana keterbebanan kita selama ini buat pekerjaan Tuhan? Kita sama-sama lihat Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Gak apa-apa deh, sedikit banyak ya. Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew Terus tahun kedua ketika aku ada di Puri Susan. Nah, lihat ya. Ini bulan Kislew itu bulan apa kira-kira? Itu bulan Desember. Itu kurang lebih bulan Desember. Terus datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. iya, apa yang terjadi dengan Yerusalem? Terus lanjutkan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Iya, mereka yang tinggal di sana dalam penawanan dan dalam kesukaran besar. Terus Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. iya, terus Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara simak perhatiin kata per kata di sini. Terus nanti saudara akan ketemu clue-nya. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Terus ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Lihat ya, begitu keterbebanan dia untuk membangun kembali Yerusalem. Bisa saudara bayangin begini, ini di Yerusalem ada orang, tinggal di sana. Orang-orang dari pembuangan. Tapi luar biasanya, ini di Puri Susan ya, di Susan ya. Susan itu daerah wisata kurang lebih. Mereka misalnya di satu daerah tempat peristirahatan raja, itu kurang lebih jauhnya dari Yerusalem itu sekitar 1.100 kilometer. Bisa bayangin, orang di dalam gak peduli, yang peduli justru orang di luar. Yang peduli itu orang yang jauh di sana, yang gak ngalamin sama sekali. Tapi yang di dalam gak pusing, gak peduli, yang peduli orang luar. Terus ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Terus 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, terus kamu akan kucerai beraikan. Kamu akan dicerai beraikan. Terus di antara bangsa-bangsa. Terus ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Mau dimanapun, kalau saudara benar-benar bertobat, mau dimanapun, Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Sekali lagi saya bilang, Tuhan akan pulihkan keadaanmu kalau engkau benar-benar bertobat. Banyak orang bilang, saya bertobat dari apa? Dari ini. Tapi kelakuannya tidak. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Sampai saya ngomong sama istri saya bilang gini, salah dia cari musuh. You kecewa sama Tuhan, saya bilang saudara kecewa sama keadaan. Sama aja saudara kecewa sama Tuhan. Saudara kecewa sama keadaan, saudara salah cari musuh. Saudara cari musuhnya, saudara sedang melawan Tuhan. Kirain saudara bisa selamat. Terus ayat berikutnya. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya, 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Dia juru minuman raja, orang yang dipercaya raja. Ya. Nehemia itu artinya God is my comforter. Tuhan itu adalah pusat penghiburanku. Tuhan itu adalah pusat penghiburanku, kenyamananku. Di zaman itu banyak orang yang hidupnya bukan untuk Tuhan. Zaman itu banyak orang yang hidupnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Saya bilang orang yang hidupnya masih untuk diri sendiri, tolong simak, orang yang hidupnya masih untuk diri sendiri, dia belum move dari Babel. Dia belum keluar dari Babel. Banyak orang mengalami manifestasi Roh Kudus,
mengalami manifestasi Roh Kudus, wah kepenuhan, mengalami satu hal-hal yang luar biasa, mengalami kepenuhan, tapi belum mengalami pengalaman dengan Roh Kudus secara pribadi. Begitu mudah orang berbahasa roh, begitu mudah orang, wow, kepenuhan, segala macam. Tapi mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, nol. Percuma, saya bilang percuma kalau saudara nggak mengalami pribadi Tuhan. Nggak mengalami persentuhan pribadi dengan Tuhan. Mau sehebat apapun kau, mau sedahsyat apapun perkataanmu, bahasa-bahasa rohmu, percuma, nol hasilnya. Simak ya, tolong simak. Ada nggak dosa yang nggak punya implikasi sosial? Tolong, ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak ada yang bisa jawab? Ada nggak? Nggak ada, semua dosa itu punya implikasi sosial. Pasti ada. Pasti ada implikasinya. Misalnya, suaminya berbuat zina, walaupun nggak ketahuan, tapi punya implikasi kepada ke anak istrinya. Semua dosa pasti ada implikasi sosialnya. Nggak mungkin nggak ada. Semua dosa pasti ada dampaknya bagi orang lain. Semua dosa pasti ada dampaknya bagi orang lain. Banyak bapak-bapak yang bikin susah keluarganya. Banyak ibu-ibu juga yang bikin susah keluarganya. Kerjaannya cuma marah terus. Bangun tidur marah, bangun tidur ngomel, bangun tidur gini, udah ngoceh. Segala macam. Ini kan orang yang bikin susah keluarga. Semua orang salah di mata dia. Saya bilang sama saudara, biar melalui kehadiran saudara, orang-orang dapat penghiburan dong. Orang-orang di sekitar saudara dapat penghiburan, bukan dapat kesusahan. Berapa banyak orang anak-anak yang jadi susah, bikin susah orang tua. Berapa banyak istri bikin susah suami, berapa banyak suami bikin susah istri. Berapa banyak orang tua bikin susah anak-anak. Dan anak-anak bikin susah orang tua. Biarkan melalui hidupmu setiap orang di sekitarmu dapat penghiburan. Ada keselamatan yang terjadi melalui kehidupanmu, ada pemulihan yang terjadi di dalam hidupmu. Saya bilang sama saudara ya, berapa banyak orang yang berseru menangis buat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya tanya sama saudara, kapan terakhir saudara nangis buat orang terhilang? Kapan saudara nangisin negara ini? Kapan saudara nangisin orang-orang terhilang di luar sana? Kapan terakhir saudara nangis buat mereka? Tiap hari, Pak. Tapi engkau gak melakukan apa-apa. Engkau gak mengerjakan apa-apa. Hidupmu masih sembarangan. Saya bilang, omong kosong. Pak, jangan marah-marah. Saya gak marah-marah. Saya cuma punya beban di sini. Kalau saudara dengar, berubah dong. Berubah dong. Jangan sembarangan hidupmu. Banyak orang berseru menangis, tapi semuanya ngomong kosong. Yang terbeban hanya sedikit. Yang ngulurin tangan juga hanya sedikit. Yang lain cuma komen doang. Begitu gampang kan, ketika ada orang sakit di grup, kita langsung, wah pakai stiker aja, mudah. Tek, selesai urusan, doa kagak. Begitu mudah kita bilang sepakat, lakukan dong. Saudara perhatiin,
Dia ngadep raja. Nehemia ngadep raja. Apa yang terjadi? Raja bilang, oke, mau pulang, pulang. Yang mau pergi dari sini, pergi. Bangun kota itu. Ada jutaan orang Israel. Yang pergi berapa orang? Cuman 50.000 loh. Cuman 50.000. Jutaan orang yang terbeban cuman 50.000 untuk bangun tembok. Saya cuman bilang sama saudara, punya nggak saudara beban sama pelayanan? Punya nggak saudara beban sama pekerjaan Tuhan? Kamu jangan bilang, si ini nggak melakukan, si ini nggak melakukan, si ini nggak melakukan. Kalau kamu bisa, kamu lakukan. Nggak usah ngomong-ngomong soal orang. Si ini harus lakukan, masa gua terus. Nggak apa-apa kalau kamu terus. Kenapa? Saya bilang gitu. Kalau kamu dipakai Tuhan di situ, kamu bisa jadi berkat di situ. Dari hal kecil aja kotoran deh. Di mana keterbebanan kita? Di mana keterbebanan kita? Pelayanan itu bukan soal menggerutu. Pelayanan itu panggilan, rela menyerahkan diri sama Tuhan. Pelayanan itu rela menyerahkan diri, kehilangan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Saya bilang sama saudara, pelayanan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk kehilangan sesuatu. Kalau saudara pelayanan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan apa, saya bilang, you pelayanan gagal. Pelayanan kita sibuk, sibuknya apa? Nggak ada makanan, menggerutu, pusing sama keuangan. Ini yang terjadi di Nehemia 5. Nehemia 5. Mereka mau bekerja, mereka bilang apa? Nggak ada makan, nggak ada ini, kelaparan. Menggerutu buat diri sendiri. Kita menggerutu buat diri sendiri, kita nggak pernah ngerjain pekerjaan Tuhan. Setuju gak sih? Tolong, kalau dengar bertobat. Bisa bayangin dari jutaan cuman 50.000 orang. Jangan nunggu orang bergerak. Kita kalau bisa bergerak. Jangan nunggu orang melakukan dulu. Lakukan apa yang kamu bisa dahulu. Kita sering kali kita berdoa, kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya saudara berdoa buat apa? Saudara dapatnya apa? Kita bilang, Tuhan masa begini? Saya bilang sama saudara, sadar gak saudara waktu saudara berdoa itu, Tuhan memberi yang terbaik buat saudara. Dan kalau saudara gak mendapat yang saudara mau, jangan sampai saudara hina pekerjaan Tuhan. Kita hina pekerjaan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dapatnya cuma segini? Kenapa Tuhan saya sudah melayani? Kenapa saya dibikin susah begini? Saya bilang, jangan hina pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan itu, Tuhan ngerjain semuanya demi kebaikanmu. Setuju? Tuhan mengerjakannya dengan sempurna. Menurut Tuhan itu baik, gak usah dipusingin. Lihat dengan mata Tuhan, lihat dengan hati. Apa saudara punya beban buat pelayanan? Apa saudara punya beban buat pekerjaan Tuhan? Ayo saya tanya sama saudara, selidiki hati masing-masing. Punya gak beban buat pekerjaan Tuhan? Punya gak beban buat pelayanan? Aduh, saya pengen ngomong teriak-teriak begini. Saudara masih cuman bengong. Gini, gak melakukan apa-apa. Saya bilang, pulang yuk, percuma loh. Gak dapat apa-apa. Nehemia ngelihat, waduh tembok, jauh 1.000 kilometer. Dulu belum ada WA, belum ada apa, kita belum bisa ngelihat. Waduh temboknya kayak apa, bangunnya kayak apa. Enggak, dia cuma lihat, dia cuma dengar dari orang, oke. Dia bilang, aku terbeban, dia nangis di situ.
Nangis buat pekerjaan Tuhan. Nangis buat apapun yang Tuhan mau lakukan. Saudara ngelihat, ada nggak beban di situ? Muncul nggak beban di situ? Kalau saudara nggak muncul, saudara nggak peka sama hati Tuhan. Saya pernah ngomong waktu itu, kalau saudara nggak mulai menangis lagi buat orang-orang terhilang di kiri kanan saudara, saya bilang, you kehilangan perasaan Tuhan. Saudara sudah kehilangan perasaan Tuhan. Amos artinya apa? Amos artinya apa? Amos itu artinya beban. Amos ini siapa? Apakah dia nabi? Iya, dia nabi. Tapi sebenarnya pekerjaannya apa? Buati, pekerjaannya apa? Peternak domba. Peternak domba, tapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Dia tegur orang Moab, dia tegur orang Edom, dia tegur orang Yehuda, dia tegur Israel. Sampai ibu-ibu lagi nongkrong, gemuk-gemuk dibilang, kamu sapi basan. Apa sapi basan? Amos 4 ayat 1 deh. Ini saya bilang ini orang kalau dipakai Tuhan begini, saya bilang gua ngumpet lu, takut lu. Bener, saudara dengar firman keras sedikit dibilang waduh kacau menghakimi. Lihat nih. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan. Ini perempuan-perempuan gemuk-gemuk, semuanya lagi nongkrong nih, menyatu nih. Gemuk-gemuk, gendut-gendut nih perempuan. Dibilang lembu-lembu Basan. Lembu Basan itu lembu yang siap dipotong. Bisa bayangin, ini orang-orang kaya loh, disamperin sama dia, dibilang kamu lembu-lembu Basan. Berani gak saudara nyampein gitu? Saya bilang ya, mungkin saya sebagai hamba Tuhan di sini, saya masih sopan. Saya nggak bilang saudara lembu Basan. Tapi ayolah kita sama-sama berubah. Lihat tuh Amos, dia punya beban. Kenapa? Dia bilang kok Israel begini, kocar-kacir, kok Israel hancur-hancuran. Dia bilang Tuhan pakai aku untuk menyatakan teguranmu bagi orang-orang di luar sana. Yang hidupnya brengsek. Tapi Tuhan tolong ubah aku, jangan sampai aku ikut brengsek. Lihat di situ, orang memeras. Yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuannya, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Ini mencari keuntungan diri sendiri, Lupa. Kita lupa ya, pernah nangis ya buat orang-orang yang terhilang. Lihat sekarang Habakuk 1 ayat 1. Ucapan Baca Inggrisnya deh. The burden, beban. Habakuk itu punya beban. Saudara punya beban enggak? Buat pekerjaan Tuhan. Saudara punya beban enggak buat pelayanan? Saudara punya beban enggak buat ini, buat itu? Kita bebannya kan banyak, beban keluarga, beban ini, beban itu. So kita nggak punya beban buat pelayanan. Kita nggak punya beban buat orang-orang terhilang di luar sana. Lihat Habakuk, dia punya beban, the burden. Kenapa kita nggak punya beban? Karena kita merasa puas dengan keberadaan kita. Dan kita merasa puas dengan ego kita. Kita nggak ada lagi beban buat orang-orang terhilang. Saudara perlu perhatiin di ruangan ini aja deh. Saudara perhatiin, banyak gak beban? Banyak gak yang bisa saudara bisa doakan? Banyak gak? Banyak. Saudara perhatiin di ruangan ini. Lihat teman-teman semua. Banyak di sini yang bisa jadi proyek doa saudara. Kita nggak doain, kita lebih suka menghakimi.
Kita lebih suka ngata-ngatain. Kita nggak punya beban untuk mendoakan. Akhirnya apa? Kekristenan hilang kuasa kan? Kekristenan hilang kuasa kan? Kekristenan hilang otoritas kan? Kenapa? Karena nggak ada beban. Nggak ada kuasa lagi dalam pelayanan. Kenapa sampai begini? Karena saudara kehilangan beban. Beban terhadap jiwa-jiwa, beban terhadap orang-orang terhilang di sekitar kita. Tuhan ingetin saya khotbah ini. Saya doain semuanya. Bukan hanya nama saudara, tapi nama orang-orang yang pernah bersentuhan dengan saya. Saya mulai doain lagi semuanya. Punya beban gak buat tetangga-tetangga saudara? Tetangga gue gak beres nih. Jangan diomongin, doain. Saudara-saudara gue gak beres, doain. Kenapa? Karena dia butuh pertolongan. Bagaimana Pak doanya? Lihat ya. Luar biasa, Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Siapa pengintai itu? Bilang, saya pengintai itu. Saudara adalah pengintai-pengintai. Terus? Sepanjang hari dan sepanjang malam. Saudara mengintai nih orang-orang di sana. Doa buat mereka. Bukan hanya cari kepentingan diri sendiri. Pelayanan malesan, ogah-ogahan. Yang dipentingin apa? Kepentingan diri sendiri. Bertobat. Terus? Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Artinya apa? Kamu berdoa dengan tidak berhenti. Jangan berhenti untuk berdoa. Capek Pak, doain dia gak berubah-berubah. Gimana kalau Tuhan bilang, gue capek ngikutin lu, gak berubah-berubah. Di mana beban saudara? Hayo, lihat deh. Tuhan bilang tuh di situ, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Terus? Mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingetin Tuhan akan Sion. Ingetin Tuhan akan orang-orang terhilang. Janganlah kamu tinggal tenang. Jangan kamu tinggal tenang. Terus ayat 7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Dianya huruf besar gak? Dianya huruf besar. Terus? Sampai ia menegakkan. Dia huruf besar berarti siapa? Tuhan. Jangan biarkan dia, Tuhan itu tinggal tenang. Terus? Sampai ia menegakkan Yerusalem. Sampai dia memulihkan keadaan kita. Dan Sampai dia memulihkan keadaan orang-orang di sekitar kita. Bahasa Inggrisnya deh. And give him no rest. Wih, luar biasa. Ini berdoa persistence. Artinya apa? Berdoa ngotot sampai berubah. Bisa bayangin, Alkitab bilang apa? Give him no rest. Buat dia tidak beristirahat. Karena apa? Karena kita berdoa terus, persisten dalam doa. Saya tanya sama saudara, saudara punya beban gak? Punya beban gak sama jiwa terhilang? Punya beban gak sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Punya beban gak sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Ayo. Jangan menuntut orang lain, bebani dirimu sendiri. Jelas di situ bilang, give him no rest. Jangan biarkan Tuhan beristirahat, doa terus. Jangan lelah sampai gereja memancarkan kemuliaan. Sampai orang melihat kemuliaan Tuhan melalui gerejanya. Sekarang saudara lihat ya, maaf saya kasih tanda kutip. Nyaris 100%. Nyaris 100%. Orang yang mau menikah sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nyaris 100%. Nggak menjaga kesucian. Belum lagi tingkat aborsi yang gila-gilaan sekarang.
perceraian. Lihat rumah tangga Kristen sama rumah tangga dunia banyak yang samanya, gak ada bedanya. Saya nanya sama saudara, ngelihat gak saudara beban itu? Ngelihat gak kehancuran dunia hari ini? Ngelihat gak kesusahan-kesusahan dunia hari ini? Gimana doa kita? Benar gak saudara, give him no rest? Jangan biarkan Tuhan beristirahat. Doa terus, ngotot terus. Doa Nehemia, itu di Nehemia 1, itu bulan Desember. Nehemia 2, itu di bulan April. Dia terus berdoa dari Desember sampai April. Dan tiap hari dia berdoa. Buat Tuhan tidak beristirahat. Baru dia turun, dia perbaiki tembok Yerusalem. Aduh, saya ngelihat Musa juga nih ya, lihat Musa. Coba lihat deh di Keluaran 32. Keluaran 32 saya lupa ayat. Ya, ayat 9. Mulai dari ayat 9 deh, coba baca. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Iya, ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya Biarkan akunya udah besar gak? Iya, terus? supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Lihat doa Musa, lihat ayat 10, kembali ke ayat 10, lihat bahasa Inggrisnya. Tuhan ngomong gini, Musa berdoa nih, Tuhan mau hancurin Israel. Musa berdoa, Tuhan bilang apa? Let me alone. Let me alone. Biarkan aku tinggal dalam murkaku, kata Tuhan. Tapi Musa datang memohon sama Tuhan. Tuhan tolong jangan hancurin mereka. Tuhan tolong ingat Tuhan yang mengeluarkan mereka. Jangan binasakan mereka. Punya gak saudara beban itu? Sampai Tuhan bilang let me alone. Tapi terus saudara persisten. Give him no rest. Ini doa. Saudara sudah ngalamin Pentakosta. Sekarang saudara lihat bagaimana caranya saudara berdoa. Bagaimana caranya saudara mempersuasif Tuhan. Punya beban enggak? Saya bilang sekali lagi, pelayanan akan hilang kuasa ketika saudara kehilangan beban. Pelayanan akan kehilangan kuasa ketika saudara mulai kehilangan beban. Saudara gak pusing dengan orang-orang di kiri kanan saudara. Saudara gak pusing dengan pekerjaan Tuhan. Ada gak ada, bodo amat, yang penting gue pelayanan. Gak bisa gitu. Apapun saudara saudara doakan bebani itu sebagai pokok doa saudara. Saudara ngelihat istri, suami saudara belum beres, jangan hakimin, doain. Saudara ngelihat anak-anakmu belum beres, jangan hakimin, doain. Doa yang seperti apa? Give him no rest. Jangan biarkan dia beristirahat. Ya. Sampai Tuhan bilang, let me alone. Tapi kita terus pegang dia. Tuhan tolong Tuhan, jangan biarkan dia binasa. Tuhan maunya sampai ke situ. Ayo sama-sama kita berubah yuk. Yuk sama-sama kita memiliki beban sama pekerjaan Tuhan. Beban sama pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan. Jangan berpusat lagi pada diri sendiri, berpusatlah pada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.